Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Zulaikha selaku Kepala Sekolah SMP IT Bakti Ibu. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah pengajar SMP IT Bakti Ibu. Yang kami hormati Ustadz Zahid selaku pengasuh Bakti Ibu Boarding School. Yang kami hormati Musyrif Musyrifah selaku pendamping anak-anak di Bakti Ibu Boarding School. Yang kami hormati seluruh karyawan SMP IT Bakti Ibu, dan yang kami sayangi anak-anakku siswa-siswi SMP IT Bakti Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita agar kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu amalan yang dianjurkan di akhir bulan suci Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf ini sebagai salah satu amalan sunnah di bulan suci Ramadan yang memiliki banyak sekali keutamaan, apalagi kalau dilakukan dengan khusyuk untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan apapun. Tentunya ini bisa membuat kita sebagai umat Islam semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf itu berarti berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf bisa dilakukan kapan saja dan hukumnya sunnah bagi seluruh umat Islam. Iktikaf harus dilakukan di masjid dan lebih utama dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tercantum di dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah menjemputnya atau wafat. Melaksanakan iktikaf di masjid pada malam hari merupakan harapan dan semangat dalam menunggu turunnya Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran dan melantunkan berbagai doa di malam Lailatul Qadar. Karena adanya keutamaan Lailatul Qadar inilah orang-orang berbondong-bondong melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam hari. Padahal sebenarnya iktikaf ini juga bisa dilakukan pada siang hari di bulan suci Ramadan. Ada beberapa keutamaan di dalam kita menjalankan iktikaf ini. Yang pertama adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Ibadah iktikaf memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang mempunyai keutamaan ibadah yang dilakukan lebih dari Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, keutamaan iktikaf yakni setiap saat
kita mendapatkan pahala. Sebab diamnya di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu selalu mendapatkan pahala di setiap detiknya. Saat terjaga dalam beriktikaf, kita mengisi waktu dengan sholat, tilawah, zikir, berdoa, berbunajat, tadabbur, tafakur, ataupun mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidur di rumahnya, sebab tidurnya itu termasuk rangkaian iktikaf. Yang ketiga, keutamaan iktikaf ini adalah sunnah Rasul. Iktikaf dalam 10 hari terakhir Ramadan adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafat, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan juga para sahabat. Mereka beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau juga beriktikaf 10 hari terakhir, sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas. Kemudian keistimewaan atau keutamaan iktikaf yang keempat adalah untuk meningkatkan kekhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah. Selama beriktikaf, kita akan banyak berdiam diri di masjid dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga khusyuk dalam beribadah. Selama beriktikaf, kita akan fokus bagaimana beribadah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masalah-masalah keduniawian. Untuk itu, ibadah iktikaf membantu kita untuk bisa melaksanakan sholat, puasa, tadabbur Al-Quran, dan tetap khusyuk serta tumakninah. Untuk kemudian, keutamaan iktikaf yang kelima adalah sebagai evaluasi diri kita. Evaluasi diri adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri. Akan sangat mudah bila kita mengevaluasi diri orang lain, namun akan sulit jika kita mengevaluasi diri kita sendiri. Evaluasi diri seperti proses atau pegangan yang akan membawakan kita mencapai hikmah dan perbaikan diri. Tanpa evaluasi diri, tentu saja manusia akan terjebak dan tersesat karena terbawa hanya oleh diri dan hawa nafsunya sendiri. Iktikaf di bulan Ramadan membantu kita untuk mengevaluasi diri kita. Dengan iktikaf, kita akan fokus pada diri kita dan menjauhi sifat sombong dalam Islam. Dan sombong dalam Islam sangat merusak akhlak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mengisi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang solih, sehingga pundi-pundi amal baik kita, pundi-pundi pahala yang kita peroleh bisa maksimal, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat sebagai orang-orang yang muttaqin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.